Kayak kalau lu masuk bang lo. Pada suara kayak apa? Kan sama kayak. Kamu kayak ya. Guys, kete ibu kayak gitu. Cepat pakai tuan tadi. Pun. Ya, langsung langsung. Nama. Ayo nama data nama. Data nama berada. Nama umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal maut wal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah takziah Masjid Darul Jannah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini bersyukur kepada Allah. Allah berikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk bertakziah ke rumah duka ini. Karena telah berpulang ke rahmatullah ibunda kita namanya Indira Dolita. Indira Dolita dalam usia 52 tahun. Indira Dolita usia 52 tahun. 52 tahun. Anak berapa? 2 orang. Cucu? Belum cucu. Oh, belum cucu, anak 2 ya. Suami masih ada? Udah pisah. Oh, udah pisah. Jadi kita bersama-sama sekarang bertakziah ke rumah duka, ke rumah keluarga almarhumah Ibu Indira Dolita, ya kan? Ya. Yang wafat pada hari Jumat yang lalu, ya, dalam usia 52 tahun. Meninggalkan 2 orang anak, kemudian menantu juga ya. Belum menantu. Oh, anak bujang-bujang. Anak 2 orang, mana anaknya Uji? Ini Satu lagi Ustaz. oh, putra semua ya. Yang namanya Faiz Akbar dan Tarik Akbar. Tentunya kita bersama-sama mengucapkan innalillahi Wa inna wa inna ilaihi raji'un. Sebab Allah SWT dalam firman-Nya di surah Baqarah ayat 154, wa basyiris sabirin alladzina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Bahwa milik Allah telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam terdoakan kepada Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Marilah kita awali takziah ini dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan bersama-sama, sebab salah satu fungsi Al-Qur'an itu adalah sifat lima sujud, supaya ahli musibah Allah berikan ketenangan batin, ketenangan hati menerima musibah ini. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Warahmatullah kaum muslimin muslimat jamaah takziah mulia kaum muslimah istimewa alibat yang kita takziahi keluarga besar almarhum yang telah berpulang ke rahmatullah pada hari Jumat yang lalu. Ya, Jumat yang lalu meninggalnya almarhumah ini ibu apa tadi? Indira dalam usia 52 tahun meninggalkan 2 orang anak. Dan marilah kita bersama-sama karena sampai saat ini kita masih Allah berikan kenikmatan hidup dan kesehatan serta nikmat iman dan Islam sehingga kita telah dapat bertakziah ke rumah duka dalam rangka melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kata Rasulullah SAW, hakul muslim alal muslimin, kewajiban muslim kepada muslim yang lain. Yang pertama menjawab salam jika diberi salam. Yang kedua, memenuhi undangan jika diundang. Yang ketiga, melihat jika ada yang sakit. Yang keempat, bertakziah jika ada yang wafat. Jadi hari ini kita datang ke sini mewakili jamaah Masjid Surau Jannah sebagai kewajiban kifayah kita semua. Semoga dengan kedatangan kita pada malam hari ini dapatlah hendaknya memberikan kesabaran kepada ahli bait. Kemudian ketawakalan menerima musibah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali musibah yang kita muliakan, yang mulia Allah SWT, tentu ceramah takziah ini kita alamatkan kepada keluarga besar beliau. Ada saudara-saudara beliau yang lain di samping anak-anak beliau di rumah ini. Adik. Oh, ini anak yang satu yang nomor 2. Muda. Anak 2 yaitu adik beliau. Yang ini apa? Bapak. Alhamdulillah. Kasih itu Bapak ya. Ibu. Oh iya. Adik-adiknya. Ini keluarga besar ya. Ya. Jadi kita tentu menghadapi musibah ini sebagai muslim yang bertawakal kepada Allah SWT, beriman bertakwa kepada Allah dan meyakini Al-Quran pada hidup kita. Siapapun kita, manakala kita menjalani hidup ini, hendaklah kita berkorban kepada Al-Quran. Sebab Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan itu adalah petunjuk bagi manusia untuk menjalani hidupnya. Apapun problem hidup yang kita hadapi, pedomannya adalah Al-Quran. Kemudian apalagi Allah tegaskan di surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah dari Allah SWT yang tidak diragukan lagi kebenarannya, mutlak benarnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana Allah SWT memberikan tuntunan kepada kita tentang masalah hidup dan mati ini? Di surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman. Ini tentang bagaimana Allah menjelaskan kepada kita perjalanan hidup manusia itu. Manusia mengalami 2 kali mati dan 2 kali hidup. Berapa kali mati? 2. Berapa kali hidup? 2 kali. Kita lihat apa kata Allah. Kaifa takfuruna billah. Hai manusia, kenapa masih banyak manusia yang kafir kepada Allah? Maksudnya orang-orang yang tidak Islam. Kenapa dia tidak bertuhan kepada Allah? Wa kuntum amwata awat, tahukah kalian hai manusia awalnya kalian itu mati. Jadi awalnya kita mati. Mati di sini artinya apa? Kita belum ada lagi. Mati ini apa? Berpisah roh dengan jasad kita. Sudah adakah roh kita? Sudah ada. Sudah adakah jasad kita? Sudah ada. Tapi di asalnya jasad kita masing-masing dalam sulbi ayah ibu kita masing-masing. Ruh kita masing-masing di dalam ruh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab ruh manusia itu Allah tiupkan dari ruhnya sendiri. Apa kata Allah SWT? Fa'ayakum, kemudian kalian diciptakan, dihidupkan kita, diciptakan dan dihidupkan. Bagaimana Allah menghidupkan kita, menciptakan kita? Mulai daripada Adam alaihissalam, wa bada'a khalqal insana min tin, kata Allah. Allah mulai penciptaan Adam dari tanah, Hawa juga dari tanah jasanya. Cukup dengan kalimat idza arada syai'a yaqula lahu kun fayakun. Jadilah engkau maka jadilah dia. Itu Adam alaihissalam. Tapi setelah jasad Adam itu Allah ciptakan berdiri, lalu apa kata Allah? Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah tiupkan ruhnya ke dalam tubuh Adam tadi, hiduplah Adam tadi. Anak cucu Adam bagaimana? Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan keturunan Adam ini dari saripati makanan, sumbernya yang kemudian dibibit bagi anak-anaknya. Kata Rasulullah SAW, manusia dalam rahim ibunya mengalami 3 kali 40 hari. 40 hari pertama menjadi si gumpal darah. Ibu-ibu itu mengalami sampai hari benjolan seluruh ibu. Kemudian 40 hari kedua terbentuklah tulang lunak. Kalau di sini sekarang kan sudah bisa di USG itu. Sudah seperti ini dia. Sudah ada kerangka tulang semuanya. Sudah ada jari jemari, sudah ada jari kaki, semuanya sudah ada. 40 hari ketiga baru dibentuk daging-daging oleh Allah SWT dengan dalam proses dalam rahim ibu kita. 120 hari Allah tiupkan roh ke dalam tubuh kita. Ini manusia Allah ciptakan dan dihidupkan. Sebelum Allah meniupkan roh manusia ke dalam tubuhnya, Allah berfirman di surat Al-A'raf 172, Allah memanggil roh setelah diciptakan dari rohnya sendiri, semua ditiupkan. Apa kata Allah? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu, hai roh? Roh menjawab, bala syahidna. Satu. Yang kedua kata Rasulullah, sebelum Allah meniupkan rohnya ke dalam tubuh manusia, Allah katakan kepada malaikat, yang pertama tetapkan jumlah umurnya. Ini perlu kita ketahui. Di setiap kitab umur kita sudah Allah tetapkan ketika roh akan ditiupkan ke tubuh kita masing-masing. Yang kedua, tetapkan berapa rezeki yang akan dia terima selama hidup. Jumlah rezeki. Itu makanya dalam keyakinan keimanan kita dan agama kita, kita tidak boleh mengambil rezeki orang, tidak nambah jatah kita. Kita sudah dijatah masing-masing kita. Yang akan menjadi orang kaya raya, yang menjadi orang kaya menengah, jadi biasa-biasa saja, jadi orang termiskin, itu sudah Allah jatahkan rezekinya. Sebab Allah sudah mengatur orang kaya wajib berzakat, berinfak, bersedekah kepada orang. Mestinya orang itu tidak boleh miskin sebenarnya. Karena ada kewajiban orang kaya untuk memberdayakan orang miskin, kan begitu. Kenapa banyak orang miskin dalam kemiskinan? Orang kaya tidak mau berbagi sebagian kepada orang miskin. Kan begitu sebenarnya. Yang kedua kata Allah SWT, yang ketiga, tetapkan jalan hidupnya. Apakah dia menjadi ibu rumah tangga saja kalau perempuan, atau menjadi wanita karir, termasuk profesi kita masing-masing. Itu makanya profesi kita masing-masing itu berbeda-beda. Termasuk jodoh kita, termasuk jumlah anak-anak kita masing sudah ditetapkan. Kemudian terakhir kata Rasulullah, tetapkan apakah dia menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Sudah tetapkan manusia ini akan menjadi ahli surga, ini menjadi ahli neraka. Tapi kata Rasulullah, kata Allah kepada malaikat dalam hadis itu, rahasiakan kepada hambanya. Diapakan? Dirahasiakan. Oleh karena itu, semuanya rahasia Allah. Tapi sudah Allah tetapkan, umur kita sudah ditetapkan Allah, rezeki kita sudah ditetapkan Allah, jalan hidup kita sudah ditetapkan Allah. Apakah kita menjadi ahli neraka, jadi ahli surga juga ditetapkan Allah. Cuma hadis ini mirip dengan hadis tentang kiamat. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat, kapan datang hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada orang ditanya. Artinya apa? Allah yang maha tahu. Sama juga kan? Ya kan, dengan kita kematian kita kan kita tidak tahu. Tapi ada tanda-tanda kematian. Betul? Nah, ya kan? Rezeki kita tidak, tapi ada tanda-tanda pintu rezeki kan begitu. Jodoh juga begitu, termasuk kita jadi ahli surga atau jadi neraka. Karena Rasulullah seperti itu, apa kata malaikat Jibril depan sahabat? Apa tanda-tandanya Rasulullah? Rasulullah menyatakan tanda-tanda hari kiamat. Apa tanda-tanda orang ahli surga itu? Nah, ada Al-Quran.
tanda-tanda orang di surga itu adalah orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Orang Islam itu jamin Allah masuk surga. Amin. Sedangkan tanda-tanda ahli neraka apa? Orang kafir. Orang kafir yang tidak mau menerima agama Islam itu orang masuk neraka. Apa tanda-tanda Islamnya? Orang dia sudah beragama Islam tapi nanti dia masuk, apa tanda-tanda tidak mau mengamalkan ajaran Islam? Itu dia tanda-tandanya juga jadi ahli neraka. Atau tidak mau dia sholat, mengatakan salat tidak wajib seperti itu. Karena kata Rasulullah SAW yaitu al-farqu binal as-salatu al-farqu binal kafir wal muslim. Salatlah yang membedakan kafir dan muslim. Oleh karena itu Bapak Ibu melihat Allah kita sudah dicukupkan Allah untuk kita roh kita. Apa kata Allah? Sumasawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah lengkapi hidup manusia dengan kemampuan mendengar, kemampuan melihat, kemampuan merasa, kemampuan berpikir, kemampuan bernafsu sebagai modal hidup. Kemampuan-kemampuan itulah yang mendorong kita untuk bekerja, beramal. Sehingga dia melahirkan kalau baik yang kita lakukan menjadi amal soleh. Kalau tidak baik dilakukan menjadi amal jahat yang tidak soleh. Kalau baik kita lakukan kan masuk surga. Kalau tidak baik masuk neraka, kan seperti itu. Oleh karena itu sesuai dengan ayat ini fa'ayakum sumayumitukum yang kalian dimatikan karena ada sudah ditetapkan. Jadi umur almarhumah 52 tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam, sekian detik ini sudah Allah tetapkan. Ya kan? Kita masing-masing juga seperti itu. Meskipun tahun bertambah dalam hitungan jumlah umur bertambah, tapi kesempatan hidup berkurang. Kan begitu? Ini awal dari tahun sampai balik 25 Hijriah. Ya tak? Allah sebulan biar bisa selesai sebulan. Allah bertambah umur 1 tahun mereka mentik itu. Ya tak? Tapi sebenarnya jatah hidup berkurang. Sebab pintu kubur semakin dekat. Oleh karena itu kata Allah, sumayumitukum sumayuhikum. Ketika manusia dimatikan, di manakah rohnya? Di manakah jasadnya? Nah, maka Allah katakan nama yang kita bacakan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi. Roh yang berasal dari Allah kembali kepada Allah, Allah tempatkan di alam barzakh. Bukan menyatu dengan Allah, tapi Allah tempatkan di alam barzakh. Jasad dikembalikan kepada Allah, Allah perintahkan kepada kita dikembalikan ke bumi. Karena jasad kita berasal dari bumi. Jadi kembali dia ke asalnya. Almarhum sekarang sudah dikembalikan jasadnya ke bumi. Di mana dikuburkan? Di Tumur Hitam. Bumi kan? Rohnya di mana? Di alam barzakh. Di mana alam barzakh itu? Di langit pertama. Karena Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj sampai langit pertama ketemu dengan roh Adam dan roh-roh orang saleh dan orang-orang yang tidak saleh. Bertanya Nabi Muhammad SAW kepada Jibril, "Hai Jibril, siapa ini langit pertama roh kita ketemu ini?" Ini adalah roh nenek moyang manusia. Terus kenapa di sebelah kanannya terang mendarang, sebelah kirinya gelap gulita? Apa kata Jibril? Sebelah kanannya adalah roh-roh anak cucu yang soleh dan salehah. Yang dosanya diampuni, tobatnya diterima sebelum mati. Mudah-mudahan almarhumah diampuni semua dosa-dosa beliau, tobat beliau diterima. Amin ya rabbal. Amin Allah. Sebelah kiri bagaimana? Itu gelap gulita. Kenapa di situ gelap? Itu roh-roh anak cucu Adam yang kafir, yang musyrik, yang fasik, yang munafik, yang mereka tidak diampuni dosa sebelum mati, tobat tidak terima. Ya. Mudah-mudahan kita semua nanti setelah wafat berada di sebelah kanan Adam alaihissalam, namanya alam barzakh. Itu lama sekali masanya itu. Menunggu hari kiamat, menunggu hari baru bangkit, nanti terjadi masa. Ketika manusia Allah perintahkan keluar dari bumi, keluarlah tubuh kita masing-masing. Roh yang di alam barzakh tadi Allah perintahkan masuk ke tubuh masing-masing. Masing-masing kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ilaihi turja'un. Summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kemudian kalian dihidupkan kembali nanti di akhirat kepada Allah. Kalian masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian inginkan, apakah yang kalian lihat, kalian dengar, kalian rasakan, pikirkan, kita inginkan itu kalian laksanakan menurut petunjuk Allah apa tidak? Kalau kalian laksanakan menurut petunjuk Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, langsung kita masuk surga.
Kalau tidak dilaksanakan belum tunjuk Rasul langsung pula masuk neraka. Bagaimanakah orang yang ketika itu sebelum wafat dia belum tobat, belum minta ampun, ada ditimbang. Ditimbanglah amal ibadahnya. Itu ada namanya mizan. Apa namanya? Mizan. Di situ kita diadili. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya, ketika seseorang dimizan oleh Allah SWT dalam sebuah hadis, lalu berat timbangannya ke neraka, berarti dosanya banyak. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, adakah catatan salawatnya, hai malaikat? Apa disuruh lihat? Catatan salawat. Ya, catatan salawatnya. Oleh malaikat dilihat, ya catatan salawatnya banyak ya Allah. Setiap salat dia salawat, sudah salat bersalawat lagi, kan begitu? Setiap lebaran dia bersalawat, puasa bersalawat, banyak catatan salawatnya. Maka Allah SWT menyerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, umatmu ini banyak bersalawat kepada engkau, berikan syafaat. Diberikan syafaat oleh Rasulullah, berat timbangan ke surga jadinya, tidak jadi masuk neraka. Oleh karena itu mari kita banyak-banyak pula mengucapkan salawat di samping istighfar. Istighfar itu minta ampun kepada Allah, memudahkan rezeki. Banyak bersalawat adalah nanti sebagai syafaat bagi kita setelah kita nanti di Allah SWT. Mudah-mudahan almarhumah ini selama hidupnya semua amal ibadahnya Allah terima sebagai amal ibadah yang saleh, dibalas yang pahala berlipat ganda. Semua dosa-dosa beliau diampuni. Amin ya rabbal Amin Allah. Kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Kalau lah mati ada anak putuslah dia beramal, kata Rasulullah. Iya bisa beramal kan? Salat Nabi saleh, musaji Nabi saleh, bersedekah Nabi saleh. Illa min salasi, masih ada 3 amal yang mengalir kepadanya, kata Rasulullah. Apa yang 3 amal itu? Yang pertama kata Rasulullah adalah shadaqatun jariyah. Apa itu? Sedekah yang manfaatnya berkekalan berlangsung lama, dimanfaatkan oleh orang menerima sedekah, maka disebutlah dengan wakaf. Apa namanya? Wakaf. Mudah-mudahan andai kata ada wakaf almarhumah ini, pahalanya mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita juga begitu. Jangan bersedekah saja, tambah pula dengan variabel sedekah itu ada zakat, ada nafkah. Nafkah itu suami kepada istri, suami kepada istri, kepada anak-anak, itu nafkah wajib tuh, pahala itu, ya kan? Ada sedekah, ada wakaf, apa namanya? Nah, jadi sedekah apa? Sedekah yang kita berikan langsung dimanfaatkan, itu namanya sedekah. Sedangkan wakaf kita berikan berlangsung lama manfaatnya. Misalnya, kalau misalnya di masjid itu orang bangun masjid, kita berwakaf semen, kita berwakaf besi, kita berwakaf keramik, itu kan lama manfaatnya tuh. Kita berwakaf sajadah, apa wakafnya? Apakah sajadah lama manfaatnya? Lama manfaatnya. Wakaf Al-Quran, ke rumah tahfiz misalnya. Sekarang sudah dikembangkan lagi, diteliti lagi, ternyata ada wakaf modal. Wakaf apa? Modal. Jadi kalau ada orang miskin, dia pedagang kecil-kecilan, lalu nak mencukupi untungnya untuk menghidupi anak-anaknya, tapi dia berbakat pedagang, ditanya, maukah ditambah modalnya dengan wakaf? Tapi tambah dagangannya, kan begitu? Ya toh? Misalnya menggalih sayur aja digalihnya, seluruhnya menggalih garam lain, ya toh? Seluruhnya menggalih yang lain yang melengkapi sayur kok, ya kan? Garam, gula, bawang, kan gitu, resep-resep makanan, kan begitu? Sehingga selama dia memperdagangkan wakaf kita tadi, pahalanya mengalir kepada kita. Apalagi diriwayatkan pula pada anak-anaknya. Yang kedua kata Rasulullah SAW, al-ilmu yang tafawfi, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ada pengalaman beliau dalam menjalani hidup, beliau ajarkan kepada yang muda-muda, ilmu itu bukan hanya teori saja, pengalaman juga ilmu. Ibu-ibu misalnya, pandai membuat onde-onde misalnya, ibu wajan karena muda-muda, ya toh. Kalau muda-muda bulan puasa ada mengalih onde-onde, lain untuk pembukuan. Setiap puasa jaga onde-onde misalnya, jauh-jauh onde-ondenya,
Itu kan berarti kan bermanfaat ilmu tadi itu orang lain, ya kan? Jadi oleh karena itu siapapun kita jangan kita pelit tentang pengalaman kita yang bisa bermanfaat buat orang lain. Itu. Jadi semoga seandainya ada pengalaman yang beliau ajarkan kepada siapa saja, kemudian bermanfaat bagi orang, maka mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal. Amin. Yang ketiga kata Rasulullah, waladun saleh yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakannya. Doa daripada anak yang Soleh. jadi ada dua anak beliau, mudah-mudahan keduanya jadi anak yang soleh. Jadi anak yang saleh itu tidak sulit Bapak Ibu. Kata Imam Al-Ghazali ketika menjelaskan menafsirkan surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa aminus shalihat. Siapakah manusia yang tidak merugi? Orang yang beriman dan orang soleh. Orang saleh mengamalkan amalan soleh. Siapakah orang saleh itu? Kata Imam Ghazali, yang pertama orang saleh itu ialah setiap dia bekerja niatnya lillahi ta'ala. Apapun yang dia kerjakan lillahi ta'ala. Mudah kan jadi orang saleh? Ya kan? Bagaimana cara kita bisa menjadi lillahi ta'ala? Setiap kerja itu mulailah dengan bismillah. Karena bismillah lah bukti lillahi ta'ala. Apapun kita kerjakan. Oh kita mau tidur pakai bismillah. Kita mau berangkat di rumah ada bismillahnya. Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kita memasak di dapur ada bismillahnya. Sedangkan memakai baju saja pakai bismillah sudah jadi orang saleh. Mandi saja pakai bismillah sudah orang yang jadi tidak ada kalian tidak pakai bismillah. Lalu yang kedua apa kata Imam Ghazali? Niatnya adalah untuk mencari redha Allah. Apa? Redha. Mungkin anak-anak beliau masih sekolah ya. Nah, jadi kita menuntut itu yang kita cari redha Allah. Setiap belajar, setiap buka buku bismillah. Yang saya cari Allah ilmu yang redha Allah yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita jadi orang saleh. Ya toh? Kemudian apa lagi? Orang saleh itu dia gemar beramal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Apa itu amal saleh? Amal saleh adalah melaksanakan yang pertama sekali perintah disempurnakan. Perintah wajib, salat sempurna, berjamaah ke masjid, salat sunat juga, baca Quran juga, ya kan? Salat tahajud juga. Itu kan orang saleh. Kemudian apa lagi? Gemar bekerja sama dengan orang lain, membantu orang lain, ya toh? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, kata Allah. Bertolong-tolonganlah kamu, bekerja samalah kamu untuk kebaikan dan ketakwaan. Itu namanya orang-orang saleh. Jadi kita meniti jalan yang benar itu orang saleh. Nah, kemudian yang terakhir kata Rasulullah kata Al-Ghazali adalah orang saleh itu adalah dia mengerjakan amal tadi sesuai dengan syariah. Oleh karena itu orang saleh itu selalu belajar agama. Dia tidak cukupkan ilmu agamanya ketika dipelajari ketika dia sendiri TPA saja. Belajar agama dia. Kalau ada pengajian di masjid, datang ke masjid untuk menuntut ilmu agama supaya bertambah perbendaharaan ilmunya. Dia semakin saleh. Dia rajin membaca sumber-sumber ilmu agama, baca Al-Quran, baca hadis, baca buku-buku agama, mendengarkan tausiah-tausiah. Kalau sekarang sudah banyak tausiah bisa di YouTube, ya kan? Di HP kita bisa diakses kan? Oh kita mau dengarkan tausiah yang sudah direkam dan diakses di YouTube bisa. Mau dengarkan ceramah Ustadz Uas bisa, kan gitu. Siapa saja ustadznya bisa kita dengarkan ceramah pengajiannya. Oh mau kita langsung mendengarkan dari ustadz, datang ke masjid. Ada pengajian, datang ke masjid. Supaya apa? Sebab Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kamu kerjakan suatu amal kalau tidak punya ilmu. Jadi apakah orang saleh itu? Bagaimana orang saleh itu beramal dengan ilmu? Ilmu yang amal yang tidak dasar ilmu, Allah tidak terima sebagai ibadah yang soleh. Mudah-mudahan anak beliau menjadi anak yang soleh. Kemudian apa lagi? Kita semua juga menjadi orang yang soleh. Ya kan? Kita ini anak kan semuanya. Ya. Siapa tidak anak ini? Anak orang tuanya kan? Ya. Persaleh diri kita. Apa doanya? Doanya cuma satu kalimat saja. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap salat penggalan pertama doa kita itu. Berapa lagi? Kita saling mendoakan. Keluarga tinggalkan mendoakan. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir.
itu sudah sampai pula doa kita. Oleh karena itu, marilah kita semuanya menjadi orang yang saleh, termasuk keluarga, mari kita saling mendoakan. Kemudian yang terakhir, bagi kita datang pada hari ini ke sini, mari kita jadikan sebagai pembelajaran buat kita. Sebagai apa? Pelajaran. Kita. Apa kata Allah SWT dalam firman dari surah Al-Imran ayat 102? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa Itu antum muslim. 3 modal hidup, 1 untuk mati supaya kita selamat. Apa modal hidup yang 3 itu? Yang pertama iman yang kuat. Ya kan? Iman itu menolong kita untuk beramal yang amal saleh. Kemudian bertakwa, laksanakan perintah Allah secara sempurna, tinggalkan larang Allah secara tuntas. Yang ketiga, haqqa tuqatih, ikhlas beramal. Jadi 3 untuk hidup kita, laksanakan seperti itu. Kemudian 1 untuk mati apa? Wala tamutunna illa wa antum Muslim. Jangan kamu mati kecuali ketika roh keluar itu mengucapkan kalimat la La ilaha ilaha illallah, illallah. berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, demikian ceramah takziah kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi menjadi cita wasilingan buat ahli musibah. Terakhir saya sampaikan anak-anak beliau, sesudah kita sholat, semua kita juga bacalah Al-Quran untuk menenangkan hati kita, memberikan kesabaran kepada kita. Amin. Kemudian bolehkah pahalanya anaknya menyiapkan pahala untuk orang tuanya? Ustaz? Silakan. Kalau Allah menerimanya kan disampaikan. Yang penting kita baca Al-Quran bukan untuk orang tua kita, untuk kita dulu, untuk mengobat hati kita. Apalagi kalau kita baca artinya, kita dapat ilmunya. Nah, lalu setelah kita baca Al-Quran, doakanlah orang tua kita. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah niatkan pahalanya untuk orang tua juga bisa. Baiklah, kita tutup acara ini dengan membaca doa bersama-sama untuk almarhumah, untuk keluarga ditinggalkan, untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana minas sholihin, Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa sim madkhalaha wa abdilha khairan min dariha wa lan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiyam min faratil qabri wa min adzabillah. Allahumma la tahrina ajraha wa fir lana wa laha wa li man lana sina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma khtim ajalana bi khatimah wa la tahtim ajalana ya Allah bi sul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa rabbana ta'amal abrar ajaka wa subhana rabbika ya masifun